Inti yang mau saya sampaikan, jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah. Kecuali dia seorang ahlullah. Saya ini kemarin datang nggak diperiksa dalamnya ehak, tahu ehak? Nggak diperiksa, baru disiapkan PCR, disiapkan, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung orang nomor satu kirim orang dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah sama lah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah SAW. Gak ada hisab, bagasi diurus, gak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun berkat beliau berselawat kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu bersamai Rasulullah SAW. Maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Nabi Muhammad al-Fatih lima ughliq, pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab itu. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit itu lebih dahsyat, di alam barzakh lebih dahsyat, mekanismenya lebih berat, hisabnya lebih detail. Gak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat sampel sana. Sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis, besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau sholawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu, dan dulu ini harus ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya, baru bergetar dibacakan ayatnya, baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu mudah, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah SAW. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul SAW. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau nggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua, nggak ada namanya antara, ya. Jadi pilihnya mana? Wali Allah, wali setan. Pilih mana? Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak salawat. Maka wali setan tambah zikir tambah aku, tambah zikir tambah sok suci, tambah zikir tambah sok ahli ma'rifat.
Tapi kalau ahli sholawat tambah merasa hina, tambah sholawat tambah merasa berdosa, tambah sholawat tambah bersyukur. Itulah ahli sholawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwan. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah Mahdi Khalifatillah al-Fatihah. Gimana kamu? Cukup. Lanjut. Sedikit lagi. Ada yang mau nanya? Paham? Jogja. Wajah kok wajah sipit-sipit tidak? Kirain mau apa? Alhamdulillah. Ya. Bapak bisa nggak buat KTP sendiri? Nggak bisa ya? Dikasih nama, yang ngasih nama ayah kita, didaftarkan ke Dukcapil ya. Itu bumi, itu sebenarnya miniatur alam. Sama di sana juga begitu. Yang dapat mengeluarkannya itu wali Allah, yang dapat ijazah ruhani dari Rasulullah SAW. Gak bisa dibuat-buat, Pak. Saya cari nama satu orang itu 15 menit. Beliau kalau lagi ngasih nama 1 jam bisa 1000 orang. Itu nama-nama nur. Ketika sang Ahmad Ruhullah Allah pandang, maka berkeringatlah Ahmad, keringatnya memancarkan cahaya. Itulah namanya Nur Muhammad. Di setiap keringatnya itu ada karakter sifat, ada sifatnya ketegasan, kebijaksanaan, bernama dia hikam. Ada yang bernama, yang nurnya itu bersifat kelembutan. Apa nama Latifah? Lutf. Ada yang dia guru misalnya, dia dijadikan, ditakdirkan jadi mursyid di alam jabarut, maka bernama di dalamnya Maulana. Begitulah, itu nama karakter cahaya, nama karakter cahaya. Dan di dalam diri kita ada 1200 nama cahaya ma'rifat. Namun itu terkumpul dalam satu nama ruh. Nabi Muhammad, nama ruhnya Ahmad, dalilnya cukup. Apa kurang jelas? Nabi Muhammad mengatakan, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Ahmad isim ruh, Muhammad isim jasad. Anal Mahi, Mahi itu nama tugas. Ana Aqib itu nama posisi beliau dari semua para nabi. Mahi menghapus semua syariat kecuali syariat beliau. Aqib penutup semua rasul dan nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW.